Proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024 sedang diskors, akan dilanjutkan lagi nanti selepas istirahat sholat maghrib dan giliran pertama untuk KPU Kepulauan Seribu sudah menyampaikan hasil rekapitulasinya dan tadi sudah diterangkan pasangan calon nomor urut 1 RK Suswono mendapatkan 6.578 suara di Kepulauan Seribu, sementara paslon nomor 2 Dharma Pongrekon Kunwardana sebanyak 653 suara dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebanyak 7.456 suara. Sementara pasangan nomor 3 unggul, dan siapa giliran berikutnya atau KPU kota mana yang akan mendapatkan giliran berikutnya menyampaikan hasil rekapitulasi? Saya tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari arena rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jakarta. Sudahkah ketahuan giliran siapa berikutnya nanti, Putu? Ya, selamat sore Tifal dan juga saudara. Masih menunggu. Sekarang juga kebetulan langsung kita stop aja ya Tifal dan juga saudara. Sudah ada Komisioner KPU Mbak Astri Megatari. Ini tadi sudah ada Kepulauan Seribu. Kita lihat untuk sementara di tingkat penghitungan provinsi tadi juga sudah disepakati bahwa pasangan Pramono dan juga Rano Karno ini unggul. Nah, setelah Kepulauan Seribu ini daerah mana lagi Mbak Astri yang nanti akan juga direkapitulasi? Jadi urutan untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat provinsi ini kami mulai dengan Kepulauan Seribu, Kabupaten Kepulauan Seribu. Selanjutnya ini rencananya di kota Jakarta Timur. Jadi kita urutannya sesuai dengan urutan waktu selesai rekapitulasi di masing-masing kabupaten kota, begitu. Nah, kalau kita lihat tahapannya, ini kan memang ditargetkan 3 hari, maksudnya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkat provinsi. Tapi dari KPU Jakarta sendiri ada target khusus nggak sih Mbak Astri untuk ini kira-kira kapan gitu? Bisa pertanyaannya yang kemudian bergulir untuk Jakarta adalah kapan kita bisa tahu ini 1 putaran atau 2 putaran gitu Mbak Astri? Ya, untuk pleno rekapitulasi memang hari ini kami jalankan semaksimal mungkin ya. Kalau misalnya ke-6 kabupaten kota ini bisa selesai dibacakan hasilnya, maka hari ini selesai melaksanakan rekapitulasi pembacaan hasil dari perolehan suara di tingkat kabupaten kota. Kemudian lanjut mungkin besok pagi kita akan lanjutkan dengan pencermatan, kemudian penetapan hasil perolehan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, seperti itu. Nah, terkait kapan penetapan gubernur terpilihnya, itu nanti kita melihat setelah proses rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat provinsi, maka akan ada waktu 3 kali 24 jam bagi pihak-pihak yang mungkin ada ingin mengajukan sengketa hasil ke MK. Kita lihat nanti 3 kali 24 jam ada atau tidak permohonan tersebut. Jika misalnya tidak ada, maka penetapan hasil ini penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat dilakukan paling lambat 3 hari setelah MK mengeluarkan pemberitahuan kepada KPU mengenai perkara yang terregistrasi. Maksimal itu yang tanggal 16 Desember ya Mbak Astri terakhir? 16 Desember itu menurut tahapan adalah batas terakhir untuk pengumuman hasil perolehan suara dan rekapitulasi dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, begitu. Jadi bukan tenggat waktu untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Oke, baik. Kita masih menantikan, masih ada 5 lagi. Semoga selesai malam ini. Terima kasih Mbak Astri waktunya untuk Kompas TV. Nah, tadi Tifal dan juga saudara kita harus menunggu terlebih dahulu. Masih ada 5 kabupaten kota lagi yang akan memberikan data-datanya untuk kemudian melewati masa rekapitulasi di tingkat provinsi. Tifal kembali ke Anda di studio. Putu Trisnanda dari arena rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jakarta. Terima kasih. Giliran berikutnya nanti adalah Jakarta Timur akan menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat kota. Yang terakhir kali dicatatkan adalah keunggulan sementara untuk pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Kami masih melanjutkan diskusi.